Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Maulana Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21051 2140051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis memori komputer, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan fungsi memori komputer. Pengertian dari memori komputer. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data yang akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Selanjutnya, fungsi dari memori komputer. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpan data, ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaan memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal, yaitu menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran dan menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya, jenis-jenis memori komputer. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SRAM, SDRAM, dan DIMM. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat kecepatan komputer, namun perlu dicatat bahwa RAM bukanlah komponen utama yang dapat mempercepat kinerja komputer atau laptop. RAM mampu membantu proses kinerja prosesor untuk mengolah data. Semakin besar ukuran RAM, tentu saja akan semakin baik dalam prosesnya. Selanjutnya, ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi.
vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Isi dari ROM ini tidak boleh hilang atau rusak, karena bila terjadi demikian, maka sistem komputer tidak akan bisa berfungsi. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, maka pabrik pembuatan merancang ROM sedemikian rupa sehingga hanya bisa dibaca, tidak dapat diubah-ubah isinya oleh orang lain. Selanjutnya, SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. SRAM digunakan sebagai cache memory. Hal ini terutama karena kecepatannya. Saat ini SRAM dapat diperoleh dengan waktu akses 2 nanodetik atau kurang. Kira-kira mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Selanjutnya, DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM adalah jenis RAM yang menyimpan setiap bit data dalam kapasitor terpisah. Ini adalah cara yang efisien untuk menyimpan data dalam memori, karena membutuhkan lebih sedikit ruang fisik untuk menyimpan jumlah data yang sama daripada jika disimpan secara statis. Oleh karena itu, chip DRAM dapat menampung lebih banyak data daripada chip SRAM atau static RAM dengan ukuran yang sama. Namun, kapasitor dalam DRAM harus menerus disegarkan untuk menjaga muatannya, sehingga DRAM membutuhkan daya lebih dari SRAM. Karena DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada SRAM, dan karena pembuatannya secara signifikan lebih murah, DRAM adalah jenis memori yang paling umum ditemukan dalam sistem komputer pribadi. Selanjutnya ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan jenis RAM yang dapat mengimbangi clock yang terdapat pada prosesor. Jika clock yang terdapat pada RAM dan juga prosesor itu sama, sistem komputer akan berjalan dengan seimbang. SDRAM adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Fungsi SDRAM yang pertama adalah digunakan sebagai versi pembaruan dari DRAM. SDRAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jenis RAM lainnya. Selanjutnya, CMOS atau Complementary Meta-Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di microprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimacar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Selanjutnya, DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal.
server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 0 MHz atau 100 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133. Selanjutnya, cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasa berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna agar pemroses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem meningkat. Seperti itulah pengertian dan jenis-jenis dari memori internal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contoh, hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Contoh-contoh dari memori eksternal. Yang pertama ada hard disk. Mungkin banyak yang mengira bahwa hard disk adalah memori internal. Padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Selanjutnya, floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi dengan ada cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari segi sedang hingga kecil. Flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk juga jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Selanjutnya ada compact disk. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memori saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis dari memori komputer. Jika banyak kekurangan dan kesalahannya,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.